Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuasa dan berkuasa, saat hati bersatu. Pujian yang terbaik, naikkan pujian. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur pada hari ini ketika kita ada di ruangan ini, ketika kita ada di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan Tuhan dekat dengan setiap kehidupan kita. Tuhan pengen kita selalu berseru kepadanya, sebab Tuhan selalu dekat dengan kehidupan kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya membawa setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita mau menikmati keindahan Tuhan. Mari bersama-sama kita mau mengagungkan, meninggikan Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang layak untuk ditinggikan. Amin. Mari bersama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengasihi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu ketika kami ada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami membawa hati kami membawa penyembahan kami membawa pengagungan kami yang termanis, yang mulia, hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang bahan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Hati kami siap menyembah Engkau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkau yang terindah Tuhan. Kami mengangkat hati kami, mengangkat jiwa kami menyembah Engkau. Haleluya.
Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, amin, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kami memuji Engkau Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Sama-sama katakan, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Engkau Tuhan, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Mari sama-sama meninggikan nama Tuhan. Namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami mengakui Engkau sungguh indah dalam setiap hidup kami. Kau yang terindah. Mari sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Hidup ini tiada Allah Tuhan seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Sungguh kami mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu yang ada dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Kau Yesus
meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu. Dia hadir melawat setiap kehidupan kita. Amin. Tak bertelut menyembah Engkau Tuhan, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, kami meninggikan, ku tinggikan. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau yang terindah dalam setiap hidup kami. Kami mau mengangkat pujian, kami mengangkat hati kami menyembah untuk selama-lamanya Tuhan, untuk selama-lamanya kami menyembah, kami memuji. Haleluya. Mari bawa setiap hati kita untuk menyembah Tuhan, sebab Engkau yang layak untuk disembah, sebab Engkau yang layak untuk ditinggikan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hati kami memuji-Mu, hati kami menyembah Kau. Seumur hidup kami mau meninggikan nama-Mu. Seumur hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari membawa segenap hidupmu menyembah. Haleluya. 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 Kami bawa segenap hidup kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Mari sama-sama kita katakan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kami mengakui Engkau Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Layaklah segala bangsa sujud menyembah Engkau, sebab Engkau Allah kami yang hidup Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Kau Tuhan.
untuk memuji, menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Katakan amin. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mau bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sama-sama kita katakan, dalam Tuhan bersuka. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Mari sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sama-sama kita mau katakan, dalam Tuhan. Sekali lagi sama-sama bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Saya percaya ada sukacita di tempat ini, katakan amin. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi mari sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Mari sama-sama kita katakan, kami mau bersuka di dalam Engkau Tuhan. Kami mau bersuka lebih lagi di dalam Engkau. 1, 2, 3, sama-sama katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita. Kami yang bersuka cita bagi Engkau Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kamu bersuka cita dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama berjabat tangan kiri kanan, katakan, mari bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab kita adalah orang-orang yang diberi kuasa untuk menang di dalam setiap kehidupan kita.
Kita mau menerima kuasa itu dari Tuhan, mengalir, memenuhi setiap kehidupan kita di tempat ini. Kami siap menerima kuasa dari Engkau Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita mau katakan ini kepada Tuhan. Kami baik kudus-Mu, amin. Sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar. Dengan sepenuh iman kita, mari sama-sama katakan, berlari sampai tujuan, amin. Mendapatkan mahkota. Katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian, sebab kami ini bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Besar dan dengan iman sama-sama kita mau katakan kepada Tuhan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Sama-sama katakan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Biarlah pujian ini menjadi doa kita bersama di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang ditebus oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Mengangkat pujian kami, pengagungan kami kepada Engkau. Jemaat Tuhan, sama-sama nyanyikan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Sebab kami ini bait-bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Pengakuan setiap kami Tuhan pada pagi hari ini, berlari sampai tujuan. Dengan iman katakan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat Tuhan terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti Tuhan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan
bersyukur kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Janji firman Tuhan mengatakan setiap kita yang telah ditebus diberi kuasa untuk menang atas setiap maut dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu pada pagi hari ini mari membawa segenap hati kita. Kita mengakui Tuhanlah segalanya di dalam hidup kita. Kami berdoa Tuhan, bila Tuhan menaruh hati yang baru, roh yang baru dalam setiap kehidupan kami, untuk melihat setiap rencangan-Mu dalam setiap hidup kami, untuk melihat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, untuk melihat segala sesuatu yang tidak dapat kami lihat oleh mata jasmani kami bisa melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau segalanya dalam hidup kami. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi Engkau Tuhan, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. kami mengasihi Engkau dengan segenap hidup kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat
mengasihi pribadi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, di dalam setiap hidup kami Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Sungguh hati kami, jiwa kami memuliakan Engkau. Sebab nama-Mu kudus, nama-Mu mulia, nama-Mu dahsyat dalam hidup kami. Kami memandang Engkau, kami memandang kuasa-Mu Tuhan. Kami memandang perbuatan-Mu yang ajaib, karya-Mu yang hebat, dan kami kagumi semua karya-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu-lah segala hormat, bagi-Mu-lah segala pujian, terpujilah nama-Mu. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami nyanyikan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami rindu lebih lagi bersekutu dengan Engkau, intim dengan Engkau, dan terus mengalami Engkau di dalam hati kami. Saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah untuk setiap kami, ajar kami memahami firman-Mu dan tujuan Engkau dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan untuk kami kerjakan di sepanjang kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom. Shalom. Bersyukur buat anugerah Tuhan, kesempatan yang luar biasa kita bisa beribadah kepada Tuhan. Sering saya katakan lewat firman Tuhan, Tuhan yang memanggil kita sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan untuk menikmati segala kebaikan-kebaikannya di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kebangkitan dan penampakan Yesus. Dan judul hari ini yang kita akan sama-sama pelajari adalah berkat kebangkitan dan penampakan Kristus. Sama-sama sebutkan judul ini 2-3. Berkat kebangkitan dan penampakan Kristus. Puji nama Tuhan. Dengan ayat nats yang akan kita baca dari Matius 28 ayat 6 sampai 7. Bapak Ibu Saudara bisa membaca secara bersama-sama. 2-3. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring.
Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berkat kebangkitan dan penampakan Yesus bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bukan saja firman Tuhan ini bicara tentang sejarah, tetapi adalah sesuatu yang real, yang terjadi, dan murid-murid melihat, menyaksikan peristiwa itu. Dan tentunya kebenaran firman Tuhan menyampaikan pada setiap kita untuk kita belajar. Tentunya ada 4 berkat kebangkitan dan penampakan Yesus bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Acap kali kita berkata bahwa berkat itu hanya bersifat materi. Dan kita menyetujui bersama, kita mau usaha pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita mendapatkan pengetahuan yang luar biasa sehingga mereka bisa berhasil dalam studinya. Dan ada harapan-harapan dan menjadi kerinduan kita supaya keluarga kita semakin diberkati oleh Tuhan. Itu tidak salah. Memang itu menjadi satu kerinduan kita bersama. Tetapi berkaitan dengan kebangkitan dan penampakan Yesus bagi setiap kita, ada 4 berkat setidaknya yang akan kita belajar hari ini. Yang pertama, saya dengan Matius yang kita akan belajar hari ini adalah tentang jangan takut. Sebutkan 2, 3. Jangan takut. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan takut ini menjadi berkat atau merupakan sebuah berkat yang Tuhan berikan dalam diri murid-murid pada waktu itu. Mereka dalam kondisi ketakutan. Karena ketika peristiwa Yesus mati tersalib, mereka ketakutan karena dikejar oleh orang-orang Romawi karena percaya pada Yesus Kristus. Nah, kita melihat bahwa ketika Yesus berkata kepada murid-murid, jangan takut, ini adalah sebuah berkat. Jangan takut adalah sebuah berkat. Sama-sama sebutkan 2, 3. Jangan takut adalah sebuah berkat. Maka di dalam Matius 28 ayat 8 dan 10, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Maka, dengarkan kalimat perkataan Yesus. Maka kata Yesus kepada mereka, pada murid-muridnya, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ya. Yesus berkata pada para perempuan pada waktu itu, jangan takut. Nah, kita melihat ketika Yesus berkata jangan takut, karena kondisi pada waktu itu murid-murid sedang dalam keadaan ketakutan. Maka kita belajar rasa takut yang dialami oleh murid-murid Yesus adalah yang pertama ketika Yesus dicambuk, ketika Yesus diludahi, ketika Yesus disalibkan, murid-murid pada melarikan diri. Hanya ada berapa perempuan yang tetap dekat dengan Yesus. Mereka juga putus asa sampai mereka bertanya, kenapa Yesus mati? Bukankah dia akan membebaskan kita? Kenapa dia harus mati? Mereka mengalami ketakutan, putus asa. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, orang yang mengalami ketakutan dan putus asa adalah orang yang kehilangan harapan. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami ketakutan dari masalah ekonomi, pekerjaan, usaha dan lain sebagainya. Mungkin apa yang kita dapatkan hari ini, omset yang kita dapatkan hari ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kondisi manusia sedang berada di dalam ketakutan. Anak saya WA, dia berkata bahwa
dia mendapatkan berkat dari pekerjaannya itu sudah berkurang 50% begitu ya. Jadi anak saya di Surabaya bekerja dan kemudian bulan ini pendapatan itu berkurang 50%. Maka dia WA kepada orang tua supaya membantu gitu untuk uang kosnya. Ini saya bicara tentang jujur ya. Karena namanya anak perempuan begitu ya. Memang sebelumnya kita membantu gitu. Nah, dia mengalami yang namanya situasi, aduh bagaimana ya. Tetapi mamanya berkata jangan khawatir, tetap usahakan. Di Surabaya kan banyak tempat yang engkau bisa memasuki untuk bekerja. Gitu. Jangan takut, kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik, Tuhan juga akan bekerja untuk mendatangkan yang baik juga. Demikian juga ketika kita mungkin pernah ya khawatir, putus asa gitu ya dengan pekerjaan kita. Tuhan bilang, jangan takut. Artinya di tengah-tengah keputusasaan kita, kekhawatiran kita dalam usaha, pekerjaan, bisnis yang mungkin tidak menentu, banyak persaingan, omset mungkin semakin menurun. Percayalah, ketika Tuhan bekerja di awal ketika kita membangun usaha dan Tuhan memberkati kita, pada waktu-waktu tertentu kita mungkin mengalami situasi yang tidak sama. Keuntungan yang kita dapatkan tidak sama seperti tahun-tahun yang lalu. Percayalah, tahun-tahun depan atau bulan-bulan yang depan atau minggu-minggu yang akan datang, pasti Tuhan juga akan memberkati. Yang penting jangan takut, jangan khawatir. Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya saya akan mengundang Pak Iwan untuk bersaksi begitu ya. Dia berada di dalam kondisi ya, kalau secara di dalam itu, jiwa itu, waduh, terjadi peperangan itu di dalam jarak yang dekat begitu ya. Sebetulnya Pak Iwan bisa bersaksi bagaimana, mungkin minggu depan ya bisa bersaksi ya. Ya puji Tuhan, supaya kita bisa mendengarkan kesaksian dari Pak Iwan ketika peperangan terjadi Israel dan Iran. Nah, nanti Pak Iwan akan memberikan kesaksian yang luar biasa dan itu akan mendatangkan berkat untuk setiap kita. Nah, selain mereka putus asa, juga ada kesedihan mendalam. Satu ketika ada dua orang sedang berjalan, mereka sedang berbicara tentang kenapa Yesus mati, kenapa Isa Al-Masih mati. Mereka tetap kecewa, muka mereka muram pada waktu itu. Dan mereka berkata, bukankah dia akan membebaskan kita? Ketika mereka berbicara tentang kekhawatiran, tentang kesedihan yang mendalam, maka Yesus ada, hadir di tengah-tengah mereka begitu ya. Tetapi mereka tidak sadar bahwa Yesus itu sudah menampakkan diri dan bersama-sama dengan kedua orang ini, dua murid ini. Tetapi mereka berbicara tentang kesedihan yang sangat dalam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kesedihan, kondisi yang membuat kita sedih, mungkin karena kehilangan seorang yang kita cintai, atau mungkin ada masalah-masalah yang membuat kita sedih, putus asa dan lain sebagainya. Yesus selalu hadir untuk kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yesus bukan hadir bukan hanya sekedar membebaskan umat manusia dari penjajahan Roma pada waktu itu. Tetapi bukti Yesus hadir karena Yesus sudah mati tersalib, menembus dosa dan pelanggaran kita. Dia membebaskan setiap dosa dan pelanggaran kita. Dia mengampuni kita. Dia menyelamatkan kita. Kalau Yesus sudah melakukan hal itu, maka Yesus ketika Yesus menampakkan diri, Yesus berkata di dalam Roma, sedang aku sudah memberikan nyawaku bagi semua orang, apalagi kepada kamu,
Artinya ada banyak berkat-berkat yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita berada di dalam kesedihan, Yesus hadir menguatkan kita, memulihkan kita dari setiap kesedihan kita, dari setiap putus asa kita. Dan murid-murid juga mereka kehilangan harapan. Karena mereka memandang Yesus adalah pribadi yang akan memberikan harapan pasti kepada mereka. Tetapi dengar Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya ada di dalam Yesus sumber pengharapan. Cuman karena murid-murid sedang merasa takut pada waktu itu, mereka putus harapan. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, jangan takut. Artinya di dalam Yesus ada harapan yang luar biasa. Katakan amin. Dan mereka tidak berani menyebarkan ajaran Yesus. Karena waktu itu mereka akan menerima ajaran Yesus. Tetapi ketika Yesus mati tersalib, mereka dalam kondisi ketakutan dan dikejar oleh orang-orang Romawi pada waktu itu. Tetapi dalam kondisi itu mereka tidak berpikir bagaimana untuk menyebar tentang Yesus yang mati. Karena mereka dalam kondisi ketakutan pada waktu itu. Nah hari ini kita belajar kenapa Yesus bilang jangan takut. Jangan putus asa, jangan sedih. Atau jangan kehilangan harapan. Jangan melarikan diri dariku, tetap dekat denganku. Itu jangan takut. Karena saya katakan bahwa jangan takut adalah sebuah berkat. Sebagai sebuah ajakan iman. Iman itu bicara tentang pengakuan, penyerahan hidup, ketaatan, setia kita mengabdi kepada Tuhan. Dan ungkapan motivasi kita untuk berani, percaya diri karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Dan tidak dikuasai kekhawatiran saat menghadapi kesulitan apapun. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita mengingat Yesus yang mati tersalib. Waktu itu dia tersiksa, dia berkorban, dia dipaku, tubuh ditombak, kepalanya dimahkotai duri. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Kesulitan yang luar biasa yang sangat parah. Itu ya, Yesus tanggung di dalam. Ketika kita sedang mengalami kesulitan di dalam diri kita. Jangan takut, ini artinya Yesus sudah mati tersalib. Dia bangkit dan dia menampakkan diri. Supaya kehidupan kita ketika Yesus bilang jangan takut. Kita memiliki iman kepadanya. Amin. Kita memiliki motivasi untuk percaya diri. Artinya percaya diri di sini artinya kita punya kemampuan karena Tuhan ada dan hadir dalam hidup kita sehingga kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Ya. Ketika kita menghadapi kesulitan apapun itu. Kemudian yang kedua, berkat kebangkitan dan penampakan Yesus bagi setiap kita yang percaya kepadanya adalah perjumpaan pribadi. Sama-sama sebutkan 2, 3, perjumpaan pribadi. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, perjumpaan pribadi kita dengan Yesus adalah sebuah berkat rohani. Yang membuat kita terhubung dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan itu dimulai oleh Yesus Kristus. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya. Kemudian Allah menciptakan manusia. Maka Allah punya hubungan yang kuat dengan manusia ciptaannya. Begitu ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maka Allah menghampiri manusia dan bertanya kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Artinya Allah itu punya satu konsep hubungan yang kuat ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka Allah menjadi manusia. Untuk apa?
supaya Allah punya hubungan melalui Yesus Kristus dengan manusia, dengan cara berkorban. Dan ketika Yesus mati tersalib, maka bicara tentang hubungan manusia dengan Allah, hubungan vertikal, dan kemudian hubungan horizontal, itu bicara tentang inisiatif Tuhan di dalam hidup kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri, inisiatif itu sedang terus bekerja dari diri Yesus untuk setiap kita. Nah, kita melihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatnya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Perjumpaan pribadi bukan dimulai oleh kita, tetapi perjumpaan pribadi dimulai oleh Yesus yang bertemu dengan kita. Sehingga ketika kita respon sebagaimana pada waktu itu perempuan mendekat dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Dan Yesus bilang di kalimat yang pertama, Yesus berjumpa dengan mereka. Artinya Yesus terus berinisiatif supaya kita tetap dekat dengan Dia. Dan respon kita adalah juga mendekat kepada Yesus. Dan kita menyembah Dia. Kalau hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, itu karena berkat kebangkitan dan penampakan Yesus, di mana Yesus berinisiatif untuk kembali terhubung dengan kita. Maka respon kita adalah hari ini kita bisa beribadah. Tetapi bukan berarti dalam konteks secara bersama-sama. Dalam konteks yang kecil kita juga harus serius beribadah. Kita harus serius mendengarkan firman Tuhan. Ketika di anak Yud pada waktu menyampaikan firman Tuhan, supaya mereka bukan hanya terfokus kepada HP, tetapi mereka berfokus kepada kebenaran firman Tuhan dan bagaimana mereka memuji Tuhan. Nah, pada waktu mereka memuji Tuhan kan ada lirik-lirik yang sudah disampaikan di TV begitu ya. Sehingga mereka bisa melihat dan kemudian mungkin ada lagu-lagu yang tidak dimengerti, maka mereka mengerti dengan cara mengikutinya begitu ya. Artinya mereka fokus bagaimana mereka punya nilai perjumpaan dengan Tuhan, baik lewat pujian, penyembahan maupun juga dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, respon kita, mari kita juga berjumpa dengan Tuhan dengan ketulusan hati kita, dengan jiwa kita, dengan kerinduan kita. Saya menulis di sini bahwa perjumpaan pribadi adalah berkat yang merupakan pengalaman rohani dengan Tuhan secara mendalam, di mana kita merasakan kehadirannya secara nyata dan itu mengubah kehidupan kita dan membangun hubungan yang semakin karib dengan Tuhan. Itu bukan sekedar teoritis, tetapi pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan. Saya kadang mendengar seseorang bilang begini, kenapa ibadah GPPS itu pujiannya kurang ya? Saya tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan ada di beberapa gereja juga seperti itu. Mereka berbicara, gereja yang orang masuk ini pujiannya tidak menarik ya. Saya tidak bisa mengalami apa-apa waktu ibadah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau ada orang yang bertanya seperti itu, apa yang menjadi jawab kita begitu ya terhadap pertanyaan itu? Sebenarnya begini, kalau di dalam sebuah gereja mereka sudah mempersiapkan sedemikian rupa, bagaimana mereka juga melatih pujian untuk pelayanan hari Minggu.
mereka sudah berdoa juga. Tentunya sudah disiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian masuk WL Singer, pemain musik beribadah seperti hari ini. Kemudian ada jemaat di sini pulang beribadah, dia berkata, pujian GPPS itu kurang menarik ya. Berbeda dengan gereja sana begitu. Kalau kita mendengar kalimat seperti itu, kita yang salah, WL Singer, pemain musik yang salah, yang sudah menyiapkan begitu rupa, ataukah jemaat yang punya pemikiran yang tidak tepat tentang pujian dan penyembahan? Kalau menurut saya adalah, kalau toh pujian, penyembahan, musik sudah berdoa, sudah berlatih, mereka sudah mempersiapkan pujian, bahkan di dalam latihan juga ada firman Tuhan sedikit yang disampaikan pada PAW sebagai persiapan mereka di dalam pelayanan. Maka tentunya jemaat yang tidak mengalami sesuatu, tidak mengalami hadirat Tuhan, karena motivasi hatinya yang salah. Motivasi hatinya yang salah ketika datang ke gereja menyembah Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, motivasi yang salah, yang pertama dia sebelum jam 10 dia sudah datang ke gereja, dia mau beribadah, tetapi dia tidak mempersembahkan dengan hati yang tulus. Saya ingin berjumpa dengan Tuhan. Sehingga apapun yang dia lakukan pada waktu beribadah, itu dia tidak mengalami Tuhan di dalam hidup. Tetapi berbeda ketika dia memiliki hati yang tulus. Tuhan, saya rindu menyembah Tuhan, saya rindu mengagungkan kebesaran nama-Mu. Maka ada semangat sukacita yang lahir di dalam hatinya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pulang dia menikmati berkat itu, amin. Tetapi ada jemaat yang telat datang, itu motivasi hatinya yang salah juga begitu ya. Ini memang saya katakan supaya kita juga membangun sebuah hubungan yang kuat dengan Tuhan ya. Ini bukan teguran dari saya, tetapi teguran Tuhan untuk kita sekalian. Ketika kita datang telat beribadah kepada Tuhan, berarti motivasi hati kita yang salah. Nah, orang yang memiliki motivasi hati yang benar, dia akan datang kepada Tuhan. Tuhan, saya rindu tepat waktu. Karena saya ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Seberapa banyak waktu yang kita lalui, bukan untuk memuji dan menyembah Tuhan, tetapi dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, upaya-upaya yang kita lakukan, supaya toko kita diberkati oleh Tuhan. Mungkin kita masuk pagi, biasa buka toko jam 8 atau jam 9, sebelum jam 9 kita sudah masuk toko, karena kita berpikir, kita berupaya supaya toko kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi dengan Tuhan kita telat, maka kita akan kehilangan berkat Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, motivasi hati yang benar. Kita betul-betul rindu Tuhan. Saya ingin tertib dengan hati saya untuk Tuhan. Saya bangga, ini juga jadi satu pemahaman yang luar biasa karena ini sebuah fakta. Kalau dari Paguyaman mereka datang dari jauh, hari ini mungkin tidak hadir ya. Mungkin ada hal-hal yang ini, biasanya ada ban sepeda yang gembos atau ada masalah yang lain sehingga tidak datang. Dari Paguyaman mereka jauh dari sana, mereka datang sebelum jam 10 untuk beribadah kepada Tuhan. Itu dari Paguyaman. Dan kemudian dari dekat Isimo ke sana Pak Iwan sudah datang duluan. Nah ini sebuah fakta yang kita lihat. Artinya bagaimana kita belajar dengan hal-hal yang terbaik yang seharusnya kita ikuti. Amin. Amin.
kita ikuti karena kita menyembah Tuhan. Kalau perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ketika Yesus datang kepada kita tetapi hati kita tidak mau untuk menyembah Tuhan karena kita telat, karena kita tidak punya hati yang tulus kepada Tuhan. Mana mungkin kita mengalami hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita mengubah motivasi hati yang salah menjadi benar. Kalau kita datang kepada Tuhan sebelum jam 10 berarti kita memberikan hati kita, jiwa kita dan seluruhnya untuk Tuhan. Dan kita juga harus tertib dalam hal ini. Ketika kita menyembah, waktunya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika khotbah disampaikan, waktunya firman Tuhan menyampaikan kepada kita untuk mendidik kita supaya kita menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Katakan amin. Ini adalah sebuah berkat perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kemudian saya akan cepat. Kemudian yang ketiga adalah berkat kebangkitan dan penampakan Yesus adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah berkat untuk kita untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang. Katakan amin. Memberitakan Injil adalah sebuah berkat. Oleh sebab itu Yesus bilang begini, ini adalah sebuah perintah. Dan ini menjadi satu pemahaman penting di dalam hidup kita. Kita bukan hanya sekedar menjadi jemaat yang setia untuk bergereja, setia untuk melayani di dalam gedung gereja, itu bagus. Tetapi kita juga setia untuk memberitakan Injil, untuk melaksanakan amanat agung bagi semua orang, bagi keluarga kita, terutama belum percaya kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memberitakan Injil atau memberitakan kasih Tuhan ini adalah sebuah berkat Tuhan untuk kita. Bagaimana kita bermisi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari tahun 2016 nanti saya akan sampaikan ke pengurus, dari tahun 2016 Oktober sampai tahun 2026, saya melihat tahun 2016 jumlah jemaat sekitar 130-an begitu ya. Dan kemudian sering dengan perjalanan waktu ada jemaat yang kemudian pindah kerja di luar kota begitu ya. Ada yang sekolah di Surabaya. Dan kemudian ada masalah-masalah yang lain yang sedang terjadi, ada berapa jemaat, dan kemudian ada yang dipanggil Tuhan berpulang ke rumah Bapa di sorga. Jadi sekitar 40 lebih jemaat yang sudah tidak ada di tempat ini sampai tahun 2026 ini begitu ya. Tetapi ada ketambahan juga jemaat dari hasil penginjilan dan pemuritan, dan kemudian jemaat yang dari Makassar kemudian pindah di tempat ini dan jemaat yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan saya melihat kalau bicara tentang memberitakan Injil, bukan pertambahan jemaat, baik jemaat yang pindah dari tempat ini ke tempat yang lain dan kemudian jemaat yang berdatangan di tempat ini. Itu bukan pertambahan jiwa dari hasil penginjilan, tetapi hasil penginjilan adalah bagaimana kita bermisi, bagaimana kita menyampaikan kabar baik di tengah-tengah keluarga. Ada berapa jemaat yang saya menyampaikan, saya berbicara kepada berapa jemaat, apakah memberitakan Injil ke keluarga? Oh iya, jadi diceritakan begitu ya. Nah, ada hal-hal yang bisa kita bicarakan kepada keluarga tentang kasih Tuhan, tentang kasih Kristus.
kita boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama. Itu bagian juga dari pemberitaan Injil. Bagaimana kita memberitakan kabar baik, kabar sukacita bagi semua orang. Jadi ketika kita diselamatkan, kita juga harus mengerjakan keselamatan itu dengan cara kita juga harus memberitakan Injil bagi semua orang. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, memberitakan Injil adalah berkat. Itu sebabnya saya tulis di sini bahwa memberitakan Injil adalah berkat sebagai tugas kita menyampaikan kabar baik tentang kasih Allah. Ya. Juga tentang kematian, karena ada orang yang tidak percaya kepada Yesus mati tersalib. Ya. Tetapi kita bicara tentang Yesus mati tersalib, tetapi dia juga bangkit karena dia adalah Allah. Dan Tuhan memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus kepada semua orang, kepada orang lain. Mari kita menjadi saksi dan berkat dengan teladan perbuatan hidup kita. Ada saudara kita bercerita begini, misalnya di tempat usaha, di toko, dia memimpin doa walaupun tidak semua orang Kristen, tetapi doa itu kan secara umum gitu ya. Dan itu juga memberkati, mereka kan memandang, wah menjadi teladan begitu ya. Supaya betul-betul orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus juga mereka rindu juga didoakan begitu ya. Walaupun tidak seiman begitu ya. Artinya kita harus membuktikan bahwa kita menjadi teladan dan berkat dengan perbuatan kita, dengan dedikasi kita, dengan semua hal yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka baik secara rohani maupun secara jasmani. Yang terakhir adalah berkat kebangkitan dan penampakan Yesus adalah penyertaan Allah. Sama-sama sebutkan penyertaan Allah. Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku atau Tuhan Yesus menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan kita tidak lepas dari masalah pergumulan, tantangan. Baik secara fisik, baik secara segi rohani. Tetapi kita melihat bahwa Allah selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Penyertaan Allah adalah sebuah berkat. Maka saya katakan di sini bahwa penyertaan Allah adalah berkat di mana Tuhan menyatakan janji setia untuk hadir dalam hidup kita. Dia selalu melindungi kita, menguatkan kita, bahkan membimbing kita dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi, baik itu suka maupun duka. Kita tidak lepas dari yang namanya keadaan duka, bersuka cita, berbahagia, diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita juga tidak lepas dari namanya keadaan duka. Suka dan duka. Duka bicara tentang kesedihan, masalah pergumulan dan lain sebagainya. Tetapi Allah hadir untuk selalu mendatangkan berkat dan kebaikan untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Pesan firman Tuhan untuk kita. Kita baca pesan ini secara bersama-sama. 2, 3. Berkat dalam kebangkitan dan penampakan Yesus adalah membuat kita tidak takut menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Berjumpa secara pribadi dengan Yesus, memberitakan Injil, penyertaannya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami belajar tentang kebangkitan dan penampakan yang membuat kami tidak takut lagi menghadapi kehidupan ini karena Tuhan selalu ada untuk kami. Kami memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Engkau mau kami tetap dekat dengan Engkau. Engkau mau kami rindu dengan Engkau dan intim dengan Engkau. Dan kami rindu Tuhan memberitakan Injil. Pakai kami untuk menyatakan kasih, menjadi teladan dan berkat. Dan kami tahu Tuhan selalu menyertai hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri.
Tuhan pasti menolong kami di tengah-tengah kondisi apapun yang kami hadapi. Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang dengan penuh kasih para pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Itu kita akan sama-sama melayani hari ini. Hati kami, hidup kami masuk dalam pelayanan perjamuan kudus, mengingatkan tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang mengampuni kami, yang membenarkan kami, memerdekakan kami, dan menyelamatkan hidup kami yang percaya kepada Tuhan. Kami rindu ketika kami diselamatkan. Kami akan terus mengingat tentang pengorbanan, sehingga kami belum menjadi saksi dan berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami, pelayan perjamuan kudus dan seluruh jemaat Tuhan, dan jadikan kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.
jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri dan juga di atas kita berdiri. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sebelum kita makan dan minum, kita membaca ayat firman Tuhan yang ada di roti menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya, Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Artinya jangan melupakan kasih Yesus, di mana Yesus berkorban, bagaimana tubuhnya terpecah karena dia sangat mengasihi kita. Jemaat Tuhan, percayakah bahwa roti ini merupakan persetujuan dengan tubuh Kristus? Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih. Makasih. Mengangkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang kembali. Artinya Yesus ingin memakai kita menjadi alat pemberita kasih Tuhan. Kita bukan hanya menerima keselamatannya, tetapi mengerjakan keselamatan untuk menjadi teladan dan berkat bagi semua orang, bagi keluarga, bagi sesama. Jemaat Tuhan, percayakah bahwa anggur atau cawan ini merupakan persetujuan dengan darah Kristus? Kita terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan buat pengampunanmu. Terima kasih Tuhan buat karya salibmu. Terima kasih
Dengan penuh kasih, Ibu Evi Bahkari akan berdoa untuk peneguhan firman Tuhan dan pelayanan perjamuan kudus hari ini. Hidup kami, segala keberadaan kami, semua kami kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada semua karena penyertaan Tuhan. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, dan penampakan di Kristus, itu membuat kami terhubung kembali dengan Engkau Bapa. Terima kasih sudah melayakan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih telah menebus kami Bapa. Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar itu bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi itu tertanam di dalam hati kami. Firman itu berkuasa menjadi penolong kami, menjadi pedoman hidup kami di dalam kami menghadapi kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Allah Roh Kudus, Allah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami dan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus-Mu itu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, biar hamba-Mu Tuhan bukakan rahasia-rahasia firman lebih lagi. Untuk kedepannya beliau boleh sampaikan kepada kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk beliau sampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami tidak takut, kami tidak khawatir karena kami punya Yesus. Dan biar kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan yang boleh memberitakan Injil melalui kehidupan kami. Biar semua orang yang ada di sekitar kami boleh melihat Kristus itu ada dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi suratan yang terbuka di mana orang boleh melihat Kristus ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan PAW yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Juga Asyir Kolektan, pelayanan multimedia sound system, juga pelayanan sekolah minggu. Dan terima kasih untuk kehadiran jemaat Tuhan yang setia beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang baru dan baru hadir hari ini bisa berdiri, puji Tuhan. Kasih saudara dari Pak Iwan ya, puji Tuhan. Di samping depan, kiri kanan bisa salaman, puji Tuhan. Ya, ya tolong yang di samping situ, Kobuto dekat situ, berikan salaman ya, puji Tuhan. Selamat datang dan kami rindu bisa setia beribadah di tempat ini dan Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Pengumuman untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kegiatan sepekan doa pagi setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 5.15 subuh lewat Zoom meeting Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Kalau tidak bisa Bapak Ibu Saudara juga mengambil waktu yang terbaik dari keluarga untuk kita sama-sama berdoa. Saya harapkan kita mengikuti doa pagi walaupun capek begitu ya, tetapi doa itu akan menjadi berkat untuk apapun yang kita lakukan di sepanjang hari ya. Kemudian hari Rabu ada panggilan berdoa, Bapak Ibu Saudara bisa memilih baik itu jam 6 pagi atau jam 1 siang dan juga jam 7 malam dengan pokok-pokok doa yang akan dibagikan lewat WA. Dan kemudian hari Kamis ada latihan musik jam 8 malam di ruang ibadah. Hari Jumat ada doa kemenangan jam 8 malam. Bapak Ibu Saudara juga bisa mengikuti doa kemenangan ya. Karena orang berjumpa secara bersama itu hari Minggu ibadah raya juga di hari Jumat begitu ya. Bapak Ibu Saudara punya waktu, mari sama-sama orang berdoa di hari Jumat di gedung atau ruang serbaguna untuk kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan ya. Terutama juga pengurus harus setia berdoa ya, para pelayan Tuhan.
Kemudian hari Sabtu ada 2 puasa jam 1 siang di lantai 2 di ruang serbaguna. Kemudian ibadah Youth Arise hari Sabtu jam 7 malam di ruang serbaguna. Diingatkan untuk anak-anak youth bisa setia kepada Tuhan. Anak-anak youth yang hadir juga bisa memberitahu ke teman-teman yang lain ya. Kemudian hari Minggu ibadah raya jam 10 pagi. Bapak Ibu Saudara harus memberikan kerinduan yang dalam untuk kita datang secara tertib untuk beribadah. Di mana kita memuji Tuhan. Membandingkan dengan usaha kita, orang berusaha supaya diberkati oleh Tuhan. Mari orang juga datang dengan kerinduan yang dalam untuk Tuhan. Sebelum jam 10 orang sudah datang di gereja. Katakan amin. Jangan kalah dengan orang Paguyaman, dengan Isimo jauh di daerah mana itu Pak Iwan? Saya lupa namanya. Sudah datang lebih awal begitu ya. Kita yang dekat seharusnya lebih datang lebih awal juga begitu ya, untuk kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan ya. Kemudian ibadah anak atau sekolah minggu jam 10 pagi di ruang serbaguna. Bapak Ibu Saudara yang punya anak bisa dibawa di belakang untuk mereka bisa mengikuti sekolah minggu. Kemudian ada rapat evaluasi PAW jam 11.30 atau setelah ibadah. Kemudian ada latihan dance untuk kaum perempuan ya. Kaum perempuan setelah ibadah untuk ibu-ibu bisa sama-sama latihan. Kemudian ibadah raya 19 April yang bertugas untuk asyir adalah keluarga Bapak Ibu Oldi Kairupan, kolektan Bapak Ibu Oldi Kairupan dan Temi Bakari ya. Kemudian pakaian ya ini sudah lengkap ya, pakaian warna-warni dan krem ya. Tasnya krem. Ya. Demikian pengumuman. Bapak Ibu Saudara juga bisa mengambil berkat jasmani di depan. Setelah ibadah ada kopi, ada roti di sana. Biasanya kan jemaat datang ke gereja belum makan, paling tidak mengganjal perut begitu ya sebelum makan siang. Dan kalau ada jemaat yang punya kerinduan tiap minggu kalau ada menyediakan kopi dan kue, disilakan ya untuk kita sama-sama berbagi setelah ibadah. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang sudah memberikan kue juga. Ya ada 2 kue di sana, Bapak Ibu Saudara bisa menikmatinya. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sangat baik, terlalu baik dalam hidup kami. Engkau memberkati usaha pekerjaan kami. Dan kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami juga akan setia mengembalikan persepuluhan untuk Tuhan. Karena berkat datang dari Tuhan. Dan Tuhan sumber segala berkat juga pasti akan memberkati ketika kami memberikan persembahan dengan ketulusan dan mengembalikan persepuluhan dengan setia, maka Tuhan juga akan memberkati kami dengan berkat yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus, oleh karena itu mari memberi yang terbaik apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, kami
Tuhan Yesus sumber segala berkat pasti akan melimpahkan kita dengan berkat-berkat terbaik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sorak-sorak yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus yang hadir dalam ibadah kami, memberkati kami dengan firman yang menggerakkan kami. Kami mengalami Tuhan dalam hidup kami, ada penyertaan Tuhan. Kami boleh memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan. Lewat kehidupan kami banyak orang diberkati oleh Tuhan. Kami tidak takut lagi menghadapi hari esok karena Engkau selalu ada untuk kami, menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Jemaat Tuhan, kita akan menerima segala janji berkat Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Sebagaimana janji firman Tuhan, setiap kita yang setia dan melakukan kehendaknya adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, Allah yang Esa, yang akan terus menyertai, melindungi, menuntun, memelihara, membentengi kehidupan kita, bahkan memberkati kita dengan berkat terbaik. Tuhan melimpahkan kita dengan berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, damai sejahtera melimpah memenuhi kehidupan kita. Berkat jasmani, berkat rohani selalu hadir dalam hidup kita. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kita dipelihara, diberikan hikmat, kecerdasan, jadi generasi yang unggul, generasi yang sukses, takut akan Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi berkat. Usaha, pekerjaan, bisnis, profesi dan apapun yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita diberkati, kita setia memberi untuk Tuhan. Kita setia memberi bagi sesama dan Tuhan akan terus memberkati kita dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya masuk di dalam kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Jemaat GPPS yang diberkati dan yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini.